kehidupan terlalu besar untuk dirusak oleh mimpi-mimpi yang mungkin tidak pernah sampai. Terlalu besar untuk diusik oleh harapan-harapan yang terpaksa harus dipupus dan direlakan. Terlalu besar untuk diluluh lantakkan oleh peristiwa pahit yang mungkin saja singgah di tengah perjalanan. Terlalu besar untuk diobrak-abrik oleh hal-hal yang tidak mungkin kita kendalikan. Ingatlah, tidak semua orang yang kamu tolong punya rasa terima kasih. Kadang, sifat tegaan kamu malah dimanfaatkan. Di depan kamu kelihatan baik, tapi di belakang menjelekkan seperti orang yang gak bakal butuh kamu. Namun demikian, tetaplah berbuat baik meskipun sudah dikecewakan atau dikhianati. Dan jangan mengharap pujian dari manusia. Biarlah Tuhan yang menilai ketulusanmu. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikecewakan oleh satu orang yang kamu pikir tidak akan pernah menyakiti kamu. Ada rasa sakit terburuk di dunia yang melampaui fisik. Bahkan lebih jauh dari rasa sakit emosional lainnya yang bisa dirasakan oleh seseorang. Itu adalah pengkhianatan seorang teman. Pengkhianatan tidak hanya menghancurkan hatimu, tetapi juga menggelapkan jiwamu. Kamu tidak akan pernah melupakan rasa sakit tersebut seperti kabut yang selamanya tertinggal di lubuk hatimu. Pengkhianatan adalah pengingat yang menyakitkan bahwa tidak semua orang layak atas kepercayaan kita. Tetapi itu tidak boleh meredupkan cahaya diri kita yang sebenarnya. Lebih baik memiliki musuh yang menamparmu di wajah daripada teman yang menusukmu dari belakang. Berhati-hatilah dengan siapa kamu memberitahu perasaanmu, karena beberapa orang menunggu kesempatan untuk menggunakannya. Dokter bilang harus mulai dibiasain jalan biar sehat. Ya udah, gue jalan-jalan. Kalau jalan satu aja sehat, apalagi jalan dua. Kalau orang tuamu di rumah sedikit kelihatan bawel, terkadang suka marah karena sikap kamu, itu tandanya orang tuamu menyayangimu. Contoh, bila orang tuamu sering melarang jangan pulang larut malam, jangan tidur-tidur terus, jangan main game terus, cepat bangun pagi, jangan malas sekolah, jangan ini dan jangan itu. Orang tua lakukan itu untuk kebaikanmu. Tidak ada orang tua di dunia ini membiarkan anaknya hancur masa depannya. Makanya, terkadang orang tua memberikan didikan yang sedikit keras untuk kamu. Seolah-olah di mata kamu, dia tidak mengasihi kamu. Padahal, itulah bentuk kasihnya buat kamu. Agar kamu bisa menjadi anak yang mempunyai masa depan. Bila orang tuamu menegurmu, menasehatimu, jangan keras kepala. Jangan katakan masa bodoh. Jangan lawan orang tuamu dengan membanting pintu, membanting bangku, keluar rumah, dan tidak pulang-pulang. Ingat, hati orang tua menangis, walaupun di depanmu mereka tidak menangis. Hati orang tua terpukul dan sedih bila kamu melawan mereka. Perhatikan baik-baik anak-anak muda. Ada banyak anak-anak muda yang suka melawan orang tuanya, tidak berhasil. Masa depannya tidak jelas. Apapun yang dikerjakannya, kebanyakan selalu gagal. Tetapi anak-anak yang menghargai dan menghormati serta mendengar nasihat orang tuanya, banyak yang berhasil dan juga sukses. Bedanya antara orang yang satu kali olahraga dan terus-menerus olahraga. Ternyata pada waktu kita membangun satu habit, satu kebiasaan untuk olahraga, mulai terjadi perubahan di dalam tubuh kita yang luar biasa. Apa yang terjadi? Kemampuan jantung kita untuk memompa darah itu jumlah volumenya meningkat. Jadi satu kali pompa, literan yang di kick itu dari jantung kita akan semakin banyak. Dengan kata lain, detak jantung kita biasanya akan turun, teman-teman, karena efektivitasnya bertambah. Yang kedua, itu adalah pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita, untuk orang yang nggak pernah olahraga, pembuluh darahnya itu gini, untuk orang yang udah terlatih olahraga, pembuluh darah kecil-kecil kapilernya itu akan semakin lancar. Semakin lancar, membawa nutrisi dan oksigen ke dalam setiap sel kita itu dengan lebih cepat dan efektif. Sehingga nutrisi, kalau kamu udah makan nutrisi yang baik, baik itu dari pola makan ataupun dari pola suplementasi yang baik, ini justru akan bisa kebawa ke tempat-tempat yang membutuhkan di dalam seluruh tubuh kita. Itu yang luar biasa banget. Jadi kardiovaskular kita itu berubah sekali. Kata Allah, engkau kerjakan ibadah untukku, aku jadikan dunia kecil dan tunduk untukmu. Semua urusan terasa mudah. Tetapi apabila engkau bermain-main dengan dunia dan berpaling kepadaku, kata Allah, maka aku jadikan engkau tertunduk mencari dunia. 24 jam
akan terasa capek dan sia-sia. Pergi kerja gelap, pulang gelap, gilirannya gajian cuman kayak numpang lewat. Ngerasa ada di posisi itu nggak sekarang? Kalau iya, coba muhasabah diri. Sholatnya sudah tepat waktu belum? Ada baca Quran nggak di hari itu, walaupun cuma 1 ayat 1 hari? Ada sedekah nggak, walaupun cuma 5.000, 10.000 1 hari? Ada sholat duha nggak di hari itu meskipun cuma 2 rakaat? Masih malas nggak sholat tahajudnya? Coba kalau kerja kerasnya dibarengi dengan 5 hal tadi. Lihat perubahannya 180 derajat. Mindsetnya dibalik. Bukan kita yang mengejar-ngejar dunia, tapi dunia yang akan mengejar-ngejar kita. Guru adalah mata air, tapi murid adalah sungai-sungai kehidupan yang mengalir ke muara, lalu ke lautan lepas, lalu terbang ke awan menjadi butiran air hujan yang bisa menyuburkan hidup atau bahkan menimbulkan malapetaka, banjir yang menghancurkan, bahkan mematikan, lalu menjadi air mata. Pada kenyataannya kita bisa belajar dari banyak hal, begitupun sebaliknya. Seorang guru tidak harus berdiri di depan kelas, ketidakhadirannya pun adalah pelajaran yang berharga. Sang murid tak ada artinya kalau tak ada guru. Sang guru pun begitu. Seorang guru bisa belajar dari murid-muridnya, adalah nilai-nilai kebaikan yang perlu ditularkan. Pertanyaan mendasar bagi bangsa ini adalah, apakah selama ini kita sudah cukup menghargai guru-guru kita dengan benar? Kalau belum jawabannya, jangan salahkan kalau kita terpuruk selama ini. Bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Kalau pekerjaan yang mendatangkan rezeki, semua orang yang sama pekerjaan tupoksinya mestinya sama uangnya. Tapi menurut keyakinan kita orang Islam, yang mendatangkan rezeki al-waqiah, kemudian sholat duha, kemudian sedekah dan silaturahmi. Jadi ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, sholat duha. Suami pergi, anak sudah pergi sekolah, jam 8, ibu ambil wudhu, sholat duha 2 rakaat. Ada waktu, tambah 4, masih cukup 6, masih luang 8 rakaat. Sudah sholat duha, ibu minta doa, ya Allah, Engkau yang ngatur rezeki suami saya. Kalau rezekinya masih di atas langit, turunkan. Kalau dalam tanah, munculkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Itu doa minta rezeki. Dan yang paling penting, berkahkan. Sudah itu ibu ambil HP, telepon, bang, gimana kabar? Alhamdulillah, baru sih berkantor. Ya bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan dalam salat duhaku, insya Allah Allah akan bukakan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu langsung dikasih lihat itu semua temannya di kantor. Ibu istri saya. Makin tua makin banyak keluhan tubuh ini. Enggak seperti dulu. Kan puncaknya umur 30. Sesudah 30 decline. Terus mau ngapain? Mati-matian, wah segala dikumpulkan, mau apa? Harusnya makin tua mah udah makin bersih hati itu, betul tidak? Makin ikhlas, makin tawakal, udah nggak usah bersandar sama ini, udah cukup lah. Kalau mau nambah tuh nambah iman, nambah amal soleh, bukan sibuk nambah aset. Kalaupun dikasih rezeki uang lebih, nambah amal. Halo? Oh, kata saya masih muda, ya nggak? Yang udah tua, yang kami masih banyak keinginan, ya sabarlah, terserah lah. Asal tahu aja, banyak yang mati muda. Ada paten.